Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang melihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di momen with God kali ini. Saya Yedida Ike, saya adalah salah satu staf pengajar dari sebuah sekolah Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat pandemi ini banyak sekali orang kehilangan dari mereka yang dikasihi Tuhan, yaitu sanak saudara ataupun keluarga. Terlebih dahulu saya ingin bercerita kesaksian tentang hidup saya. Suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada waktu itu saya hamil
anak saya yang ketiga. Pada waktu kehamilan itu berumur 6 bulan, suami saya sakit. Kemudian ternyata ketika sakit itu sudah berlangsung lama, tetapi dokter tidak menemukan apa penyakitnya. Suami saya check up ke dokter dan dokter hanya mengatakan ini seperti sakit usus biasa, sehingga diobati dengan obat-obatan yang biasa seperti tipes, seperti itu. Tuhan berkata di dalam hati kami, seperti kalau kami biasa akhir tahun, kemudian untuk saling meminta maaf satu sama lain. Ketika itu saya bilang ke suami, kalau selama ini ada kesalahan selama menjadi istri, aku meminta maaf untuk segala apa yang pernah terjadi, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Setiap kali pernikahan kami itu kami akhiri dan awali seperti itu Bapak Ibu, indah sekali. Setiap akhir tahun kami saling minta maaf. Setiap kali dia pulang keluar kota, dia selalu membaca Alkitab bersama-sama dengan saya. Jadi itu yang menjadi kekuatan pada saat itu. Waktu itu dia sakit, kemudian dia berkata aku harus check up ke dokter, tetapi dokter mengatakan hanya tipes biasa. Sebelumnya saya ceritakan dahulu, anak saya yang pertama pada waktu itu berumur hampir 4 tahun. Kemudian yang kedua baru menjelang 2 tahun. Jadi terpaut 2 tahun. Kemudian saya hamil anak yang ketiga. Nah, itu terpaut sekitar hampir 2 tahun ya. Kemudian ketika saya hamil itu yang anak ketiga, ketika suami saya menceritakan kalau dia di luar kota itu dia sering mengeluh sakit perutnya. Kemudian kita bersama-sama pergi ke dokter yang menyatakan dia dokter keluarga kami yang menyatakan bahwa dia ternyata seperti bakterinya itu seperti sakit tipes, tapi seperti harus diobati biasa, istirahat beberapa saat kemudian dia bekerja lagi. Ketika saya membawa kedua anak saya pergi ke sekolah minggu untuk merayakan Natal, tepatnya tanggal 26 Desember, kemudian suami saya ada di rumah. Waktu itu masih dalam keadaan perutnya tidak kurang enak. Akhirnya saya berangkat, saya bawa anak-anak Natal bersama di gereja. Nah, ketika Natal bersama di gereja, Tuhan menguatkan saya dengan firman. Dia berkata, apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan, tapi sayang di gereja itu ada seorang lumpuh, anak kecil yang lumpuh, yang kemanapun dia berada harus didorong dengan kursi roda. Saya pribadi waktu itu menyaksikan firman Tuhan seperti itu. Tuhan berkata, apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Anak yang lumpuh itu mungkin tidak bisa ke gereja, tetapi ketika sesuatu terjadi dia tetap bisa bersyukur, dan itu akan membantu dia melewati semuanya. Dan firman itu melekat di dalam hati saya. Kemudian saya pulang ke rumah, suami saya bercerita bahwa perutnya sakit. Nah, ketika suami saya mengeluh perutnya sakit itu, kemudian kita berencana ke dokter yang lain supaya check up untuk kontrol, untuk cross check apakah check up yang pertama itu betul, apakah harus mengalami pergi ke dokter, kita pergi ke dokter spesialis seperti itu. Tapi kemudian suami bilang, ya kita jalani dulu pengobatan yang terdahulu. Nah, ketika di rumah saya menaikkan pujian, saya biasa menyembah Tuhan. Waktu itu Tuhan memberikan satu lagu, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Di situ Tuhan memberikan pujian itu, Tuhan memberikan sesuatu akan terjadi
sesuatu seperti ada yang mau berpulang begitu ya Bapak Ibu. Tetapi saya tetap menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya melayani suami saya dengan baik ketika sakit itu. Kemudian setiap malam saya merawatnya dengan baik. Ketika itu Tuhan juga memberikan pujian kepada saya, jadikanku mesbah doamu. Dan ketika pujian itu mengalun merdu juga di dalam hidup saya, jadikan aku mesbah doamu. Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau Tuhan, jadikan aku selalu mesbah doamu bagi keselamatan banyak orang. Nah, ketika keesokan harinya, ternyata suami saya itu bermimpi bertemu dengan Tuhan, dipanggil pulang. Dia tidak bisa melihat wajah Tuhan, tetapi dia mengerti bahwa itu Tuhan di dalam alam rohnya. Dia dapat mengerti dia bertemu dengan Tuhan. Lalu saya bertanya, dia bertemu dengan Tuhan ketika itu Tuhan menjawab apa? Kan saat itu suami saya sedang mengalami kesakitan. Terus Tuhan bilang, aku akan dipanggil pulang. Lalu suami saya berkata, Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Dia yang ingat anaknya masih kecil-kecil dan yang ada di dalam perut kan masih ada yang berusia 6 bulan di dalam kandungan. Jadi di hadapan Tuhan dia tidak dapat berkata macam-macam, tidak bisa berargumen apa-apa. Dia hanya berkata, Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Lalu dia berkata, kemudian bagaimana ya nanti kehidupan kita selanjutnya? Dia tanya sama saya setelah dia ceritakan mimpi itu. Pada hari yang sama saya juga mimpi, ternyata saya seperti hidup di kemudian hari itu bersama dengan anak-anak tanpa suami saya. Kemudian saya tinggal dipelihara oleh ayah saya. Nah, waktu kami sharing bersama tentang mimpi itu, lalu suami saya berkata, bagaimana ya nanti hidup kita yang akan datang? Tapi saya cuma bisa berkata, siapapun di antara kita bisa terlebih dulu dipanggil pulang oleh Tuhan. Entah yang dewasa, entah saya, entah suami, atau siapapun juga, atau anak-anak kami, atau orang tua kami. Saya jelaskan kepada suami saya, satu saat pasti kita bisa salah satu dipanggil pulang dan salah satu yang akan ditinggalkan. Tetapi pada kita selama pernikahan bahwa Tuhan Yesus selalu beserta. Jadi siapapun yang akan ditinggal oleh Tuhan, mereka juga akan disertai oleh Tuhan. Meskipun siapapun harus mengalami kematian terlebih dahulu, kami yang tinggal akan dipelihara dan akan dijaga oleh Tuhan. Karena itu semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Karena saya berpikir tidak akan terjadi Bapak Ibu, karena di akhir mimpi itu suami saya bilang, terus saya penasaran kan dengan mimpi itu, saya tanya, Tuhan bagaimana pada akhirnya ketika kamu bilang anak masih kecil-kecil, Tuhan senyum. Di pikiran kami kalau Tuhan senyum itu berarti semua it's okay, semua tidak ada masalah, semua berjalan lancar, semuanya baik-baik saja. Setiap pengharapan orang Kristen akan seperti itu. Ketika bersuami, berkeluarga akan mengalami satu hal yang baik. Tetapi pada waktu itu saya hanya bersikap, Tuhan pasti menjaga kami semua. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong, seperti lagu pujian yang saya naikkan tadi. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan akan selalu menjadi jawaban bagi setiap kita yang ditinggalkan. Beberapa hari kemudian, ternyata ada kakak yang datang untuk membawa dia check up ke dokter yang lain, dokter spesialis. Ketika dokter spesialis itu mengatakan harus segera operasi, dia hanya merujuk surat, kemudian diberikan. Ketika itu suami saya terus surat rujukan itu dibawa kembali ke dokter yang pertama, karena disarankan untuk operasi di Elizabeth begitu ya. Tetapi suami saya memutuskan tidak, karena kondisi keuangan kami, karena kondisi keluarga kami yang harus berjuang untuk anak-anak. Kemudian kami kembali ke dokter pertama. Nah, waktu itu dia pergi dengan kakak, saya tinggal di rumah menjaga anak-anak. Ketika dia telepon, dia bilang,
apa yang terjadi, sakit apa. Wah, dokter menyarankan untuk operasi, tetapi tidak, aku kembali ke dokter pertama. Akhirnya kami kembali ke dokter pertama yang mungkin bukan spesialis juga di bidangnya, dan dokter itu hanya memberi pengobatan seperti pengobatan yang semula, meneruskan pengobatan yang pada awalnya. Tetapi Tuhan berkehendak lain, Bapak Ibu. Pada tanggal 31 Desember dia berkata, nanti kalau aku di sini aku dikunjungi banyak orang. Dan pada waktu itu heran, saya membaca sebuah buku itu renungan dari buku seperti tabloid dari anak saya waktu itu bersekolah. Di situ menguatkan saya bahwa ada seorang kekasih yang akan ditinggal oleh suaminya meninggal. Di situ Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan Roh Kudus cuma berkata, dampingi dia sampai akhir dengan setia. Nah, ketika itu saya hanya berusaha berjuang yang terbaik, memberi yang terbaik, merawat dia, memasakkan dia, memberi yang terbaik buat dia. Tetapi Tuhan berkehendak lain, ya dia semula masih bisa menggendong anak saya, masih bisa sehat seperti itu ya, nampaknya tidak ada keluhan dan tidak ada sakit yang sampai membawa kematian seperti itu Bapak Ibu. Tetapi waktu itu seperti yang dia katakan bahwa akan ada banyak yang berkunjung, kemudian saudara-saudara dari suami bisa datang kemudian menjenguk, dan kamu harusnya pergi ke dokter spesialis. Ketika itu dia masih bisa mengajarkan SMS kepada cici iparnya, dan dia masih bisa gendong anak saya. Saya bilang, kamu dalam keadaan sakit jangan gendong dulu, kita berobat dulu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika itu dia mulai kesakitan, dia kembali rebahan di tempat tidur, kemudian dia berkata, mau pulang yuk, pulang. Ketika mendengar kata pulang, saya takut akan mimpi itu akan terjadi Bapak Ibu. Tapi saya terus kemudian menguatkan hatinya dan saya berkata, pulang kemana? Sedangkan kita ini di rumah. Tetapi pada waktu itu suamiku berkata, pulang ke sana. Ke sana di mana? Ke sana. Ke atas. Dan saya berkata, Tuhan, di dalam hati saya, Tuhan ada apa ini? Dia berkata demikian. Lalu pada waktu itu dia peluk saya terakhir, dia bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Lalu dia membaringkan diri, dan mungkin sejak itu dia mulai mengalami akhir dari hidupnya. Kami sekeluarga sudah memanggil ambulan waktu ketika dia mulai kesakitan tadi, tetapi tidak kunjung juga tiba. Lalu kami dengan mobil keluarga, kami bawa suami masuk ke dalam mobil itu dan ke rumah sakit. Tetapi ketika itu ternyata dia mengembuskan nafas yang terakhir di dalam mobil itu. Ketika waktu tangan saya memegang dia untuk terakhir kalinya dan memegang dia sampai perjalanan ke rumah sakit, Roh Kudus cuma bilang, katakan semua apa yang pernah kamu dapat, ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan dia. Jadi kata-kata saya meluncur begitu saja di tengah kepanikan, di tengah satu situasi yang benar-benar tidak enak, situasi yang benar-benar mencekam. Saat saya hamil, saya harus meninggal kedua anak saya di rumah. Kemudian saya terus mengatakan ayat-ayat yang Tuhan katakan kepada saya. Hingga akhirnya ternyata sampai di rumah sakit, suami saya dinyatakan sudah meninggal dunia. Karena banyak hal yang sudah saya dapatkan sebelum suami saya meninggal, Tuhan menguatkan saya sedemikian rupa, sehingga saya dapat ketika di rumah sakit menghibur dari kakak-kakak dari suami saya, karena suami saya adalah adik yang paling kecil. Di situ Tuhan berkehendak, Tuhan mengambil, dan di sana saya cuma bilang, saya untuk terakhir kalinya saya mengucapkan terima kasih pada dia. Terima kasih buat engkau yang sudah menjadi papa dan menjadi
suami yang baik buat kami. Tapi hanya kekuatan luar biasa dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang membuat saya mampu berjalan melalui malam itu. Hari berganti hari, suami saya ketika itu dimakamkan, saya harus mengandung anak saya yang ketiga. Ternyata Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya pergi ke dokter spesialis kandungan, saya didiagnosa bahwa ini kandungan ibu bukan kandungan yang biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Coba di USG. Setelah di USG ternyata apa yang terjadi? Bapak Ibu, kandungan saya sedemikian besarnya, sedangkan badan saya kecil, masih kehilangan suami seperti itu. Anak kembar itu semula saya sudah pernah bermimpi ya Bapak Ibu, diberi mimpi kepada Tuhan, anak saya ini akan mendapatkan seorang perempuan. Kemudian yang kedua, saya ketika bertanya pada Tuhan, Tuhan, anak saya akan diberi nama apa? Di satu sisi saya kehilangan suami, tetapi di satu sisi saya mempunyai mempelai Tuhan yang hidup, yang selalu menguatkan langkah saya. Setiap hari saya hanya berdoa dan berbicara dengan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan nama anak saya bertanya kepada Tuhan anak saya laki-laki atau perempuan. Saya diberi mimpi anak saya perempuan. Tetapi ketika di USG yang pertama, USG itu ternyata anak laki-laki. Dan ketika di USG kemudian diteruskan, dokter mendapati bahwa ini yang di perut ibu adalah anak kembar. Dan ketika ada denyut jantung yang satunya, dia mencari ibu, dia sambil bertanya, ibu sudah punya anak perempuan kan? Ini kalau satunya laki-laki pasti satunya juga laki-laki. Tapi saya ingat pesan Tuhan dan mimpi itu. Tuhan pernah memberi saya mimpi bahwa anak itu adalah perempuan. Dokter, itu anaknya yang satu perempuan. Saya bilang gitu sama dokternya. Kok ibu tahu? Lalu kemudian di USG lagi. Ketika di USG ternyata benar Bapak Ibu, anak yang di USG kedua itu tadi adalah anak yang perempuan. Jadi saya mempunyai anak kembar di dalam perut, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan sudah menyiapkan nama, yang satu diberi nama Yosua, yang satu diberi nama Yosia, yang perempuan. Nah, Tuhan begitu ajaib. Seketika itu juga saya tidak tahu harus berkata apa-apa melihat anak kembar di USG di dalam perut saya. Ketika perut itu di USG dan ada dua orang anak laki-laki dan perempuan, saya tidak tahu saya harus berkata apa, tetapi air mata turun dan saya harus menghadapi itu semua karena tidak ada seorang suami yang mendampingi saya seperti dulu ketika anak saya yang pertama dan kedua. Saya ke dokter yang sama masih dengan suami, tetapi ketika itu saya didampingi oleh ayah saya dan anak-anakku yang kecil tadi ke dokter dan menghadapi itu semua yang terbayang bahwa saya harus membesarkan 4 anak sendiri tanpa suami. Dan di situ saya hanya dapat melihat kebesaran Tuhan. Kami berdua tidak pernah mempunyai keturunan kembar di atas mungkin kakek nenek atau siapapun yang di atas kami. Kami tidak mempunyai saudara yang kembar. Tetapi di situ Tuhan sudah menyatakan anakmu kembar. Dan waktu dengan suami dulu kami rajin berdoa, kemudian Tuhan juga memberikan peneguhan kepada suami. Suami pernah bertanya kepada saya, bagaimana kalau nanti anak yang ketiga ini kembar? Dan itu jadi kenyataan. Dan di situ saya hanya bisa meneteskan air mata. Bagaimana nanti kehidupan kami, saya dan 4 anak saya, sedangkan saya adalah seorang single parent. Suami saya sudah berpulang. Tetapi Tuhan menguatkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Dan itu aku bawa sampai melahirkan. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika melahirkan bukan hal yang gampang. Melahirkan anak kembar 2 minggu sebelumnya saya harus hambatan karena perut saya cukup besar. Tetapi puji Tuhan ketika tiba waktu melahirkan, semua didiagnosa itu baik.
Dan anak saya beratnya adalah berat janin yang akan dilahirkan itu berat badan janin normal. Jadi 2 anak janin normal itu minimal 2,5 kilo, anak saya 1 janin itu 2,5 kilo. Jadi ketika 2,5 kilo kali 2 itu 5 kilo ya Bapak Ibu, bisa dibayangkan berat sekali. Tapi di situ Tuhan menguatkan sampai hari melahirkan. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia, tetapi Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup menanggungnya. Anak yang pertama lahir normal, kemudian anak yang kedua saya harus dipacu karena 25 menit kemudian saya sudah kolaps Bapak Ibu, rasanya udah tidak mampu untuk melahirkan anak yang kedua, berat sekali. Tetapi puji Tuhan, anak yang kedua itu pun dokter mampu menolongnya dan mengatakan anak yang kedua ini lahir normal. Anak yang pertama dokter belum lahir, dia sudah lahir. Anak yang kedua dokternya datang terlambat, tetapi anak ini pun dapat lahir normal. Dan di situ saya lihat keagungan Tuhan. Dengan uang, sisa uang penguburan yang tidak seberapa yang saya bawa ke rumah sakit untuk melahirkan di tempat itu, tetapi Tuhan cukupkan. Ketika pulang, ketika saya di rumah sakit, saya mendapat sebuah kartu dan itu menerima kepada saya bahwa Tuhan akan mendampingi engkau sebagai seorang mempelai. Tuhan menjenguk engkau dari tempat kediamannya yang kudus. Visitor datang, banyak hal, banyak teman-teman gereja, banyak pendeta yang datang. Ketika kedua hari melahirkan itu, kami sampai saya pun tidak siap untuk pulang. Bagaimana Tuhan aku pulang? Uang yang aku punya, yang aku bawa untuk membayar rumah sakit itu, ketika aku pulang, bagaimana hidup kami? Tetapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan ekstra pada saya yang waktu itu lemah karena habis melahirkan 2 orang anak. Kemudian Tuhan melalui kakak ipar saya, dia bilang, tunda 1 hari untuk pulang sehingga semuanya tercukupi. Nah, ketika itu saya menunda kepulangan sehingga yang ada di pikiran saya bahwa ketika saya pulang dengan 3 hari, anak saya akan lebih besar dan ASI saya sudah keluar. Jadi yang saya pikirkan hanya kebaikan anak saya. Dokter waktu itu melihat anak saya kembar, dia meminta melihat kondisi saya yang sudah tidak ada suami, bagaimana kalau anak ini kami pelihara. Ada keluarga dari dokter yang tidak mempunyai anak seperti itu. Tetapi iman saya mengatakan anak ini dikaruniakan kepada saya, maka Tuhan akan melihara, Tuhan akan yang menjaga, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Sehingga saya pertahankan anak itu, saya tidak mau dokter ambil anak-anak itu untuk diadopsi seperti itu. Tapi biarlah anak-anak yang Tuhan percayakan itu tetap menjadi bagian dari hidup saya. Lalu kemudian hari ketiga saya pulang, ternyata Bapak Ibu luar biasa. Dana yang sebesar biaya rumah sakit itu Tuhan sudah cukupkan. Sehingga saya pulang dengan membawa uang yang saya bawa semula untuk melahirkan, itu boleh kami bawa pulang dan itu untuk kami hidup. Dan kami setelah keluar dari rumah sakit. Betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan itu. Tuhan itu baik kepada setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Tuhan selalu memberikan nafas, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada Bapak Ibu yang selalu ingin ditolong, yang selalu ingin mengandalkan Tuhan, selalu ingin mendengar suaranya. Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan akan menolong di setiap langkah. Begitu luar biasa, air mata itu berubah menjadi sukacita ketika tadi dari lewati kematian, kemudian sekarang melewati kelahiran 2 orang anak kembar boleh saya bawa pulang ke rumah dengan sehat tanpa suatu operasi. Dan itu hanya kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan yang boleh jadi atas hidup kami. Mungkin secara manusia kami ini tidak berdaya, tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaan kita sebagai manusia, ada Tuhan yang dahsyat, ada Allah yang hidup, ada Allah yang mulia, ada Allah yang luar biasa, yang selalu melihat dari surga yang mulia untuk mencari setiap anak-anak yang mau bersandar dan terus berharap memegang Tuhan, terus menerus bersandar pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus.
Perjalanan kehidupan tidak mudah Bapak Ibu. Pulang kami harus bergumul dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi saya sudah melihat bahwa di balik kematian ada satu kehidupan. Seperti Tuhan Yesus pada waktu mati di atas Golgota, kemudian Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Tuhan Yesus naik ke surga dan mendapat kemuliaan Allah Bapa. Demikian saya melihat di balik kematian suami saya melihat kehidupan yang diberikan Tuhan. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekeluarga. Hingga saat ini kami dipelihara Tuhan. Melalui naik turun gunung, melalui air mata, melalui sukacita, tetapi di situ Tuhan hadir. Seperti saat pandemi ini, mungkin tidak gampang orang melalui hal di dalam pandemi ini. Kehilangan saudara, kehilangan sanak keluarga, kehilangan pekerjaan. Tetapi saat kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan setiap akomodasi di dalam hidup kita. Untuk kami dapat meneruskan kehidupan, kami hanya bergantung kepada akomodasi yang Allah sediakan. Sampai kami harus melewati banyak hal, bergumul akan sekolah, bergumul akan kehidupan, tetapi Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan selalu melengkapi setiap anak-anak Tuhan yang dapat melekat di dalam hatinya, hidup benar dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus, selalu membaca firman dan berdoa. Disitulah kekuatan. Setiap hari saya membaca, waktu itu saya belum bekerja sebagai seorang guru, saya membaca setiap 3 jam sekali. Tuhan bilang, ada salib di dalam hidupmu, maka kau harus taat. Setiap 3 jam sekali, jam 3, jam 6, jam 9, jam 12, engkau terus baca Alkitab. Bangun pagi, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saat-saat itu Bapak Ibu tidak mudah, tetapi bersama Tuhan selalu memberikan ayat-ayat, selalu memberikan peneguhan, di mana Tuhan Yesus yang akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, saya mendapat kekuatan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jaminan, satu-satunya yang terbaik di dalam kehidupan saat tiada jalan. Di Yesaya 54 ayat 1 dikatakan, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai banyak anak dan daripada yang bersuami, kata firman Tuhan. Firman Tuhan itu saya pegang sampai sekarang, bahwa anak-anak saya adalah anak-anak yang diberikan Tuhan, ada rancangan masa depan yang indah buat mereka semua. Setiap hari saya mengusahakan yang terbaik dengan segala jerih payah dan upaya, supaya anak-anak mendapat kehidupan, mendapat pendidikan, mendapat hal yang baik, seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup mereka. Kemudian di Yesaya 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam, namanya yang menjadi penebusmu ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Ia yang disebut seluruh bumi. Allah kita adalah Allah seluruh bumi. Kepada siapa saya bersandar dan keluarga saya bersandar? Hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya penebus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia juga akan menyelamatkan keluarga Bapak Ibu sekalian, kehidupan Bapak Ibu sekalian ada di tangannya. Dia akan menebus, dia akan menyelamatkan. Yesaya 62 ayat yang keempat dikatakan, engkau tidak akan lagi disebut sebagai yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan yang negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan Allah telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Jangan pernah merasa kita ditinggalkan sendiri, tetapi ketika kita sendiri, disitulah kesempatan untuk Tuhan hadir menjadi penolong dan penebus kita, menyertai dan menyelamatkan kita, berkata-kata dan memberikan semua hal yang baik kepada kehidupan kita. Justru di saat sendiri, mari kita membangun saat seperti sekarang ini, saat semua orang stay at home, bekerja di rumah, school at home, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Mari kita lakukan setiap hari interaksi kita dengan Tuhan, sebagai suami kita, sebagai mempelai kita, mempelai agung yang akan datang menjemput kita kelak pada kedatangannya yang kedua bagi setiap orang yang percaya. Kita akan menjadi mempelai kudusnya ketika kita berinteraksi dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Ketika kita mencari wajahnya, Dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita.
ayat yang terakhir yang boleh saya saksikan bahwa Tuhan itu menjadi keagungan. Tuhan itu menjadi keagungan di dalam Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak akan lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Saat kita menaruh Tuhan sebagai Raja di dalam hidup kita, memerintah dalam hidup kita, melalui setiap hal yang buruk, melalui setiap pergumulan dan air mata di dalam kehidupan, Tuhan ada sebagai keagungan kita. Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menjadi penerang di dalam hidup kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita, dan di sana sampai kekekalan nanti Tuhan sediakan rumah yang kekal buat setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama di tengah-tengah kesulitan yang pergumulan hidup yang Bapak Ibu alami, yang mungkin saya tidak tahu, tetapi izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, setelah kesaksian yang boleh hamba-Mu sampaikan, biarlah kiranya kesaksian ini boleh menjangkau setiap hati yang ada di dalam pergumulan, setiap orang yang menyaksikan, setiap Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang menyaksikan di mana momen God ini dapat ditangkap. Tuhan, saat ini lawatan-Mu yang sama, penghiburan yang sama, kekuatan yang sama yang pernah Kau berikan kepadaku Tuhan, saat mengalami air mata, saat mengalami kejatuhan, saat mengalami hal-hal yang mungkin secara dunia adalah hal-hal yang tidak enak. Tetapi Bapa, biarlah setiap apa yang kami izinkan Engkau rancangkan di dalam hidup kami untuk kami lalui, itu adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang indah. Karena Engkau beserta kami, Engkau ingin memberikan kekuatan kepada kami, Engkau ingin memberikan hal-hal yang mulia, yang ingin Kau sediakan bagi masa depan kami. Mungkin sekarang kami tidak tahu, seperti ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Kau berkata kepada Yohanes, sekarang kau tidak tahu, tetapi kelak engkau akan tahu. Kalau firman Tuhan yang sama, Kau yang pernah menguatkan dengan firman-Mu, biarlah kiranya setiap firman yang keluar dari Alkitab, firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-hamba Tuhan, yang boleh didengar oleh Bapak Ibu pemirsa sekalian seperti saat ini, boleh menguatkan setiap hati dan membangun setiap jiwa yang remuk. Karena kami tahu, mata Tuhan melihat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang berkenan kepadanya. Roh Kudus, saat ini Kau kuatkan hati mereka, Kau sembuhkan yang sakit, Kau bebat mereka yang terluka, Kau juga Tuhan menguatkan mereka yang kehilangan, mereka yang hancur hidupnya. Engkau bangun kembali, sebab tiada yang mustahil bagimu untuk menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada perubahan yang ajaib yang boleh terjadi di hidup para pemirsa Momen with God hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran mereka di dalam Kristus Yesus. Arahkan langkah kaki jalan-jalan yang mereka tempuh Tuhan, untuk berada di dalam jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan lurus, jalan-jalan yang rata, supaya setiap kali mereka berkata-kata, supaya mereka berjalan, berbuat apapun, mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami juga akan menjadikan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat satu-satunya, sekarang sampai selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami, keluarga kami, semua orang yang ada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back.